apa yang terjadi hari ini itu sebetulnya persoalan dunia hidup dari surat utang pemerintah. Dunia ya, bukan hanya Indonesia ya. Hanya Indonesia. Kalau spekulasi berlebihan, akhirnya kurang lebihnya. Nah ini nih yang penting kita catat hari ini, ya juga biar kita tahu sebenarnya dunia itu hidupnya dari kerja atau dari uang. Ketika Amerika Serikat itu sekarang kehilangan lapangan pekerjaan, karena memang investasi di lapangan pekerjaan berkurang, karena kelompok kayanya uang bekerja untuk dia, bukan usaha bekerja untuk dia. Di mana kemudian muncul konsep surat utang. Dulu Mas Awalil, kalau kita lihat APBN kita tahun 70 sampai dengan 85, ini ada. Kalau sekarang udah nggak ada, malah impor kan kita gitu lah. Artian tidak ada pendapatan sumber daya alam. Kalau hari ini saya harus bayar bunga hutang 30 triliun, surplus primernya hanya 17 triliun. Gagal bayar nggak saya? Baru bunga ya? Baru bunga, belum pokok gitu loh. Kenapa Trump itu mati-matian tidak mau ada defisit? Dan kalau defisit juga dibiayai bukan oleh hutang. Dia bilang kalau kita nerbitin surat utang lagi, kapan keringnya likuiditas di Asia? Kan dia memang ingin menghajar Cina, Mas Awalil. Pemerintah-pemerintah di dunia ini sekarang punya problem, surat utangnya kegedean. Di tengah ketidakstabilan antara arus uang dan arus barang. Jadi krisis ini Mas Awalil kalau kita lihat dalam historisnya, drama kemiskinan si kaya dan dia tetap kaya, tragedi buat si miskin. Karena lebih miskin lagi. Ya, kelas menengah cuma menjadikannya lelucon. Pesan Keynes kepada Franklin Roosevelt. Negara tidak boleh membiarkan ini. Di balik ini semua, siapa yang paling bertanggung jawab? Saya tidak ragu mengatakan hedge fund. Hedge fund, ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini saya kembali ditemani oleh Mas Yanuar Isia. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut nih Mas. Siap, Jadi karena topik saham, pasar modal, indeks, kemudian juga ada SBN ini kan lagi. Sebelumnya itu hanya kaum ekonom dan para investor. Sekarang netizen TikTok saja bicara tentang itu. Jadi nampaknya kita menjadi lebih bersemangat nih untuk mencoba sebisa kita menjelaskan kepada para pemirsa. Nah, kali ini saya ingin banyak bicara tentang surat utang ya. Otomatis kalau surat utang ada pasarnya juga kan, pasar surat utang. Nah, mungkin nanti kita berharap Mas Yanuar bisa memberi penjelasan kepada kami semua ini, apa sih surat utang atau obligasi itu, terutama yang di Indonesia. Lalu ada data nanti saya sajikan. Itu surat utang pemerintah, kan ada dua ya, utang pemerintah dengan surat utang perusahaan, korporasi. Itu secara seri yang korporasi lebih banyak, tapi secara nilai yang pemerintah lebih besar. Itu asal usulnya gimana, kan mesti ada sejarahnya tuh. Lalu bagaimana kita sering-sering disebut kupon ya, misalnya 6,5%, 6%. Ada juga yield kan, itu bagaimana. Kadang diartikan sama, saya lihat di media itu kadang kupon yang tercantum, yield yang, nah nanti tolong dijelasin. Lalu apa resiko bagi perekonomian ketika misalnya saat ini SBN sudah banyak dimiliki oleh BI. Ini kan tidak saya sajikan lagi datanya, udah berkali-kali kita di sini 26% dari SBN rupiah dimiliki oleh BI. Bank sedikit berkurang tapi masih di kisaran 10%. Itu ada resikonya enggak? Nah, bank masih banyak ya, berkurang sedikit tapi banyak masih. Lalu ada dana pensiun, dana asuransi. Nah, mungkin yang Mas Yanuar juga sering sampaikan di sini, salah satunya dari asuransi ini kan BPJS ya, itu punya banyak SBN, Sun lah. Lalu belakangan ini sejak ada Ray Dalio, jadi sebelum tarif Trump nih, waktu Ray Dalio juga kita sudah dengar hedge fund. Mas Yanuar juga sempat ngomong sedikit-sedikit di sini, tapi kelihatannya perlu sedikit penjelasannya apa sih hedge fund itu. Lalu ada soal hubungan BI rate dengan yield SBN, lalu ada US Treasury note dengan the Fed rate. Udah pernah kita bahas, tapi kan sempat saya tanyakan juga ke Mas Yanuar di forum off-air ya. Ini kenapa polanya agak beda dengan sebelum-sebelumnya? Misal, nanti kita lihat next. Nah ini surat utang, nanti biar ditayang oleh editor ya, bahwa obligasi itu kan surat utang. Nah surat utang yang dimaksud terutama yang tercatat di bursa ya. Kalau surat utang yang sendiri kan beda tuh. Nah, ada obligasi perusahaan, korporasi itu termasuk BUMN ya. Lalu ada sukuk ya, berarti ini SBN syariah. Jadi kalau Mas Yanuar ngomong sun tuh kadang-kadang yang beliau maksud termasuk sukuk sebenarnya kan. Jadi kalau disebut dua-duanya itu biasanya disebut SBN.
Di SBN itu ada yang konvensional disebut Sun, yang syariah disebut Sukuk atau SBN syariah. Tapi kita dalam diskusi biasanya nggak bedain ya, kadang ngomong Sun, kadang ngomong SBN. Nah semacam itu. Ini ada juga efek peraguan aset, tapi ini salah satu aja. Kita fokus ke utang dulu next. Nah ada keuntungan kalau punya surat utang ya berarti kan dapat bunga ya, dapat kupon, bisa capital gain kalau di trading kan kayak saham ya, waktu kita bicara saham dan seterusnya. Tapi kan ada risiko juga. Nah mungkin perlu disinggung nih, karena selama ini dianggap kalau punya SBN itu nyaris nggak ada risikonya, apa begitu terus menerus. Next. Nah, ini cuma gambar aja Mas. Jadi saya menyusun yang biru ini sunnya pemerintah. Jadi secara seri cuma sekitar 190 sekarang. Mungkin bulan-bulan ini 191, 180, tergantung kan kalau sudah lunas habis dia. Yang si swasta memang lebih gede itu sampai 1000 serinya. Karena berarti satu perusahaan bisa menerbitkan lebih dari satu seri. Next. Nah ini catatan bulanannya sampai Februari. Cuman kan yang swasta cuma berapa ini? 473 triliun ya. Yang ini 6.190 triliun. Jadi kan kalau pemerintah lebih banyak jauh ya. Nah, tapi serinya lebih banyak yang swasta. Next. Nah ini hedge fund. Ini saya ambil dari mesin pencari aja. Ada yang disebut dengan hedge fund. Itu dibedain dengan reksadana. Nanti dijelasin aja kan. Pokoknya ini adalah suatu manajemen yang mengumpulkan dana, melakukan tindakan investasi termasuk trading ya. Nah, tapi saya sejauh yang saya baca di Indonesia belum ada manajemen hedge fund-nya. Terus baru kita ngundang-undang Ray Dalio itu, ya ternyata Ray Dalio ini investor hedge fund kan. Apalagi nanti. Nah, next. Nah, ini macam-macam, ada macam-macam jenisnya, tapi yang saya baca di itu 4 nggak ada yang surat utang. Jadi apa benar hedge fund itu hanya beroperasi di ekuitas saja, apa bisa beroperasi di pasar utang ya, dan seterusnya. Nah, semacam itu. Prinsipnya nanti mudah-mudahan bisa menjelaskan semua itu, tapi kita mulai dari yang simpel dulu aja Mas. Bagaimana yang dimaksud dengan surat utang, baik itu pemerintah maupun korporasi, terutama di pasar modal Indonesia. Baik Mas Walil, jadi sebetulnya seperti juga pernah kita bahas ya, pasar keuangan dalam hal ini pasar modal sebetulnya mensekuritisasi neraca, gitu ya. Jadi artinya kalau yang disekuritisasi itu modal, maka namanya efek saham. Kalau sekuritisasinya itu adalah hutang, efek hutang. Kalau yang disekuritisasi aset, namanya efek beragun aset. Gitu ya. Aset yang dimaksud terutama piutang ya? Bisa piutang, bisa project juga. Oh, bisa project. Jadi juga, misalnya ambil contoh sukuk, nggak tahu ya sukuk ini udah jatuh tempo atau belum ya, tapi sukuk yang pernah diterbitkan oleh Indosat. Itu sukuk ijarah kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya project base. Oh, project base. Jadi bisa ya. Jadi aset ya. Aset project. Jadi kan mereka punya project kalau saya nggak salah BTS ya. Jadi dia punya project membangun BTS. Nilai project yang sudah selesainya, nilai dalam prosesnya kan angka tertentu masuk di neraca. Ini yang disekuritisasi jadi efek beragun aset. Jadi, nanti bagi hasil dari penerimaan proyek. Jadi sekuritisasi itu sederhananya dibuatin surat utang berdasar itu ya. Berdasar itu. Jadi ini intinya. Teman kan gini Mas Awalil, kalau di yang syariah kan sebetulnya dia pendekatannya tidak bisa hutang, makanya ada sukuk, makanya ada bagi hasil. Tidak boleh utang. Nah, walaupun kalau kita bahas ini itu kan bisa lama sendiri gitu ya, dalam artian apa sih perbedaan hutang dengan bagi hasil? Karena kan kalau kita bicara kuponnya sukuk misalnya ya, ketika bicara kuponnya sun apa bedanya kan sama saja. Tapi itu ada pendekatan yang berbeda kalau menurut syariah itu dari segi niat, dari segi macam-macam lah ya. Nah, sekarang kalau kita fokus di surat hutang. Surat hutang aja, biar nggak ngerempet yang syariah. Jadi kita fokus di surat hutang. Nah, surat hutang itu ya, ketika dia diterbitkan namanya issued kan. Misalnya pemerintah menerbitkan surat hutang sebesar 2.000. Dalam artian, biar gampang deh, kan gede, angka pemerintah selalu gede ya. Anggap aja pemerintah mengeluarkan 200 T misalnya gitu ya. Agak gedean ya 200 T ya. Misalnya 10 T lah. 10 T. Misalnya pemerintah mengissued surat utang negara 10 T. 10 T ini kemudian pemerintah menawarkan yang namanya kupon. Oh, begitu. Nah, kupon ini ditawarkan dalam range lelang. Jadi biasanya ditentukan bersama oleh pemerintah sebagai penerbit obligasinya, obligasi pemerintah, dan Bank Indonesia biasanya.
Nah, Bank Indonesia biasanya yang dijadikan acuan adalah suku bunga real interest rate. Nah, real interest rate ini munculnya dari mana, Mas Awalil? Satu, suku bunga pasar uang. Pasar uang ya. Nah, suku bunga pasar uang itu terkait dengan volatilitas rupiah di atas US dollar. Jadi kalau misalnya volatilitasnya itu 7%, maka real interest rate itu 7%. 7%. Nah, biasanya untuk mengendalikan yang namanya real interest rate yang diakibatkan oleh pasar uang, PUAP, pasar uang antar bank, kan pas PUAP-nya ada PUAP rupiah, ada PUAP US dollar. Untuk mengendalikan agar suku bunganya itu terkendali di PUAP itu, biasanya itu dikompensasi oleh tingkat inflasi yang terjadi. Jadi gini Mas Awalil, prinsipnya ya, ini mungkin yang kita masuk hari ini. Jadi ya, kalau sekarang kita lihat kata Elon Musk gitu ya, dia bawa-bawa Milton Friedman ya, bahwa intinya adalah apa yang Trump lakukan ini malah negatif lah. Kan ini menjadi lucu dalam artian gini, Elon Musk kan orang yang mendukung Trump. Elon Musk juga pemimpin Departemen Efisiensi dan sebagainya. Saya banyak membaca gitu ya di WhatsApp grup segala macam. Kita ini kan memang sebel ya mungkin ngelihat Amerika Serikat ini ya, karena dengan so jagoan, so apa. Ketambah sekarang ada orang kayak Trump gitu kan. Amerika sendiri sudah so jagoan dengan presiden seperti ini. Ada banyak narasi yang dibangun, ini lihat nih, sama orangnya sendiri pun sudah dilawan. Menurut saya kalau di pasar keuangan, kita jangan gitu ngelihatnya. Ambil contoh gini Mas Awalil, biar gampang kita ngelihat bagaimana permainan ini. Jadi satu ketika kita masih libur Lebaran, ketika ada efek Trump, kemudian bahkan mungkin belum Trump ya, baru Lebaran hari keberapa lah terkait dengan situasi pemerintah, bahkan belum Lebaran itu 1 April ya. 1 April dan si Trump itu kan 1 April malamnya ya. Tanggal 2 di sini. Ya, saya kurang lebih tanggal 3 lah gitu ya. Ya tanggal 3 masalahnya saya sedang olahraga lah biasa, saya tiap pagi olahraga dulu. Nah jauh di depan itu ada salah satu TV, di tulisannya lagi interview dengan salah satu ekonom, cuma jarak jauh, saya juga nggak tahu siapa gitu. Ekonom _2, strategi Sri Mulyani dalam mengelola fiskal dan surat utang adalah seperti Pep Guardiola. Tulis begitu. Ini real. Cuma saya Manchester City dong gitu. Iya, cuman saya karena lagi olahraga, saya mau moto juga susah. Saya pikir siapalah ini gitu kan ngomong Pep Guardiola. Menurut saya kalau Pep Guardiola itu kan mulainya tiki taka ya. Dalam artian menyerang dan sebagainya, defensif segala macam. Saya kemudian berpikir, sekarang kita itu sebetulnya mungkin lebih mirip kayak Mourinho, parking bus. Bertahan total. Bahkan kemungkinan negatif football. Nah, kita lupa nggak kegolan. Nah, dalam kita melihat Trump itu sama kayak kita melihat Mourinho, Mas. Mourinho coba lihat, apa aja kontroversi sama dia, semua diomongin, bahkan wartawan aja bisa dia maki. Persis kayak Trump kan. Main bolanya pun negatif football. Nah, saya ingin memberikan konteks kepada masyarakat untuk memahami pasar keuangan, membaca informasi itu harus kritis. Jadi ketika Elon Musk mengatakan seperti itu, ini sama aja dengan Mourinho mengatakan bahwa pemain tengah saya itu bego. Biasanya kata-kata gitu loh kan. Mourinho kan orang yang seperti itu gitu loh. Tapi sebetulnya itu bagian dari dia untuk cyber pertandingan kan. Agar orang merasa bahwa Mourinho main mental sama pemainnya sendiri. Ya kan? Nah ternyata begitu main, ini yang jadi kunci. Nah, saya ingin mengatakan, begitu mengatakan bahwa ini jadi masalah, segala macam jadi masalah ini, menurut saya memang Trump modelnya gaya Mourinho, negatif football. Artinya informasi yang berkembang pun harus kita lihat, jangan-jangan yang dimau kebalikannya. Kenapa ada konteks ini saya ingin katakan, Mas Awalil? Ya, jadi apa yang terjadi hari ini itu sebetulnya persoalan dunia hidup dari surat utang pemerintah. Dunia ya, bukan hanya Indonesia ya. Hanya Indonesia.
Dunia ini hidup dari penerbitan surat utang pemerintah. Nah, kalau bicara ke negara berkembang, Anda bisa nerbitin hutang lebih dari GDP-nya. Kenapa coba Mas Awalil? Misalnya GDP 100, surat hutangnya sudah 140. Berarti uang berputar dalam ekonomi aja 100, tapi hutangnya 140. Ya betul. Itu kan gampangannya tuh seperti itu. Artinya kan sebetulnya ada uang beredar yang tidak masuk ke uang beredar, padahal berhutang. Sekarang kita lihat Mas Awalil, di mana sebetulnya kontekstual ini agar kita tahu persoalan hari ini tuh adanya di pasar surat utang. Ya, nanti itu akan ada kaitannya juga kita ngomong hedge fund ya. Jadi gini Mas Awalil, Milton Friedman yang dibawa-bawa oleh Elon Musk itu, ya kan sebenarnya gampang aja lah. Trump ini kan sekarang setelah orang ketarik semua, dia ingin bisa ngegolin, dia balikin strateginya ke depan lagi. Seperti kita lihat hari ini, bursa kita udah mulai hijau, rupiah kita bisa ketetangani dalam angka berapa. Tapi jangan lupa loh, bahwa ini negatif football loh. Ya kan, jadi suatu saat ya kan, balik lagi. Nah, suatu saat tuh dia juga bisa melakukan hal-hal tertentu. Nah, jadi maksud saya kita tuh harus paham di pasar keuangan ini ada yang disebut dengan bunga dibentuk oleh hitungan. Tadi ketika kita ngomong real interest rate, ada bunga yang dibentuk oleh persepsi. Sama ketika kita ngomong saham. Oke, ada fundamental. Nah, ada harga saham itu dibentuk karena fundamentalnya, harapan kita tentang masa depan, fundamentalnya berapa, di hari ini berapa, ditambah agio persepsi kita. Ya. Gitu ya. Ini mirip ya. Mirip. Kalau persepsi kita lebih besar dibandingkan kita menghitung fundamentalnya, maka kita ngegoreng saham namanya. Gitu kan. Jadi artinya kan spekulasi berlebihan. Gitu ya. Sama juga ketika di pasar surat utang. Pertama kita hitung dulu fundamentalnya. Real interest rate-nya berapa? Ada di pasar uang antar bank. Nah, ini kaitannya. Kalau utang bayar bunga realnya berapa? Bayar bunga realnya berapa? Nah, kalau ekonomi yang sehat, real interest rate itu tidak ada selisih dengan inflasi realnya, Mas Alil. Jadi artinya apa? Kalau inflasinya yang diumumkan oleh BPS 4%, maka sebetulnya real interest rate kita juga 4%. Mestinya. Nah, ini di mana kita ngelihat yang namanya distorsi kebijakan gitu ya, Mas Ari ya. Efek likuiditasnya. Fungsi BI rate ya, sebetulnya itu adalah ahead the curve untuk menjaga inflasi sesuai sasaran yang BI inginkan. Jadi gini Mas Walid, bunga BI rate itu akan menjadi acuan bunga deposito di perbankan. Bunga deposito ini akan mencerminkan juga bunga kredit. Sehingga kalau pasarnya yang efisien, real interest rate adalah suku bunga bank sentral. Nah, artinya kalau inflasinya 4% dan itu inflasi real ya, bukan inflasi rata-rata, kan gini, bisa terjadi inflasi 4%, tapi ada orang yang ngalamin inflasi sampai 20% gitu, tapi karena rata-rata 4%. Kalau inflasinya sendiri terdistribusi dengan merata, intinya kembali lagi Mas Awalil, kepada prinsip ekonomi pasarnya Adam Smith. Kalau kompetisi ini, free competition, free trade maupun juga sistem pasar ini, dia akan menciptakan harga yang efisien kalau persaingan terjadi sempurna di pasar. Tidak ada perbedaan kelas, tidak ada perbedaan kasta, kemampuan daya beli sama. Itu kan informasi sama. Makanya kan Adam Smith itu kan banyak ngomong ceteris paribus. Ceteris paribus itu kan mengasumsikan ininya tidak berubah gitu ya. Jadi artinya kan kalau kita mendengar ikut mata kuliah pengantar ekonomi kan selalu pertama tuh kan ceteris paribus. Gitu kan, ceteris paribus. Nah, semakin yang asumsi ceteris paribus itu ternyata bergerak-gerak, maka sebetulnya apa yang kita sebut sebagai asumsi menjadi batal. Makanya kan ketika Keynes mengkritik Adam Smith ketika krisis besar tahun 1920, menurut dia nggak ada itu invisible hand. Karena free competition-nya pun tidak terjadi, karena ketimpangan selalu terjadi. Ya, ketimpangan kekuatan ya. Nah, kan gini, orang di Amerika Serikat sendiri kan bilang 99% working class, 1% kelompok investor. Tapi dalam hal distribusi terhadap operasi moneter, yang menikmati yang 1%.
Yang 99% tidak menikmati. Nah, Mas Awalil, kalau kita kembali ke mandat Bank Sentral seperti The Fed, yang dikoreksi mandatnya ketika setelah Great Depression yang jadi koreksinya setelah itu ya. New Deal-nya itu. Sehingga The Fed tuh punya dua mandat, mengendalikan harga, inflasi, dan mengendalikan lapangan pekerjaan. Dia juga mengukur tingkat kemampuan upah merespon inflasi. 3 elementer ini. Jadi misalnya saja, Fed rate penutupan suku bunga 4%. Karena inflasinya 4%. Penyerapan lapangan kerja tidak ada pengaruh, tetap tumbuh dengan baik, on pace namanya. Kemudian dia juga bisa melihat upah. Jadi kalau di Amerika Serikat, Mas Awalil, itu dia juga ada data yang selalu rutin untuk rapat Dewan Gubernur mereka. Payroll, ya kan, gaji yang dibayarkan untuk non-farm, jadi di luar sektor pertanian dan sektor pertanian. Kalau di kita kan ini yang kita kenal dengan NTP kalau di BPS, yang farm, nilai tukar pertanian. Tapi kita tidak punya yang non-farm. Kalaupun NTP pun, ya kita lihat datanya apa benar presisi gitu ya, non-farm juga. Nah kalau Amerika tuh dia mendasarkan dua ini, Mas Awalil. Jadi kalau misalnya yang pendapatan di farm dan non-farm mengikuti angka inflasi, maka yang namanya Fed rate itu efektif. Kalau Fed rate-nya efektif, begitu menerbitkan surat utang, namanya surat utang, bunganya tidak akan lebih dari bunga Fed rate. Tidak ada namanya ekses likuiditas. Karena kebutuhan orang untuk inflasi sudah diangkat, diterima oleh namanya COLA, Cost of Living Adjustment. Jadi sektor dunia usahanya, baik farm sektor, non-farm sektor, bisa memberikan kenaikan upah sesuai dengan inflasi. Cost of Living Adjustment. Untuk kelompok pemodal yang punya tabungan di bank, dikompensasi inflasinya dengan kenaikan bunga yang sesuai dengan Fed rate. Jadi efektivitas real interest rate sama dengan suku bunga bank sentral itu ditentukan juga dengan efisiensi, tidak terjadi ekses likuiditas. Orang ingin mengkompensasi karena inflasi naik, gajinya tidak naik, orang mengkompensasi di luar itu. Jadi kerja tapi kerjanya cari kerja juga gitu kan gitu ya. Nah terus orang yang sudah punya uang di bank diberikan kompensasi suku bunga, tapi tingkat kebutuhan dia harganya lebih dari itu, dia mengeluar dari situ. Nah, Keynes itu mengatakan bahwa konsep Adam Smith itu mengakibatkan negara semakin tidak punya fungsi lah, kurang lebih gitu. Ya, karena ibaratnya apa? Si kaya, gitu ya, begitu dia misalnya karena ada masalah inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh suku bunga Fed rate tadi, dia akan keluarlah ke pasar keuangan, ngegoreng saham, yang akhirnya jadi crash 1929, ya kan, karena ekspektasi berlebihan terhadap fungsi spekulasi berlebihan. Jadi Keynes selalu bilang, dalam situasi ketidakpastian, negara itu jangan menambah spekulasi berlebihan dari orang yang punya uang. Kalau yang bisa spekulasi itu orang punya uang, orang nggak punya uang nggak bisa spekulasi. Jadi dia bilang agar spekulasi berlebihan ini tidak terjadi, maka rezim suku bunga bank sentral itu harus kuat. Jadi gini loh Mas Awalil, kurang lebih gini. Kalau pasar keuangannya juga misalnya 10%, inflasinya 5%, kalau Fed rate-nya misalnya tetap di 5%, ini akan terjadi ekses likuiditas. Orang akan keluar. Karena akan main di pasar keuangan karena memberikan return 10%. Menurut Keynes, ini menimbulkan spekulasi berlebihan. Kalau spekulasi berlebihan, akhirnya kurang lebihnya, nah ini nih yang penting kita catat hari ini, ya juga biar kita tahu sebenarnya dunia itu hidupnya dari kerja atau dari uang. Gitu loh. Keynes mengatakan, Mas Awalil, terutama para pendukungnya sampai saat ini ya, Keynesian disebutnya. Keynesian itu selalu mengatakan, kalau orang-orang ini melakukan spekulasi berlebihan, sebetulnya sudah bergeser dari yang tadinya cuma ingin mengkompensasi inflasi yang tidak dikompensasi oleh suku bunga bank sentral,
menjadi wealth management disebutnya. Serakah ini. Serakah. Jadi artinya apa? Bukan lagi untuk mengkompensasi inflasi, bukan tapi untuk menjadi sumber pendapatan. Ya. Mohon maaf Mas Awalil, kalau kita ingat beberapa lama dulu ada Robert Kiyosaki itu kan, itu menjadi magis betul kan, betapa banyak orang mengidam-idamkan rebahan aja dapat duit gitu loh. Uang bekerja untuk Anda gitu. Nah, jadi ini ada suatu persoalan filosofis sebetulnya. Ketika Amerika Serikat itu sekarang kehilangan lapangan pekerjaan, karena memang investasi di lapangan pekerjaan berkurang, karena kelompok kayanya main-main duit aja, main-main di pasar uang saja. Ya, kaya karena uang bekerja untuk dia, bukan usaha bekerja untuk dia. Nah, ini ya Mas Awalil, ini konsep penting yang harus diketahui ketika kita sekarang merasakan dunia ini seperti apa. Nah, ini gejala ini di tahun 70 itu, saya lupa ya, Milton Friedman itu di 70 apa 71 lah. Jadi Milton Friedman ini dia mengkritiklah Keynes. Keynes di tahun 1922 mengkritik Adam Smith. Dan kemudian 1934 ngirim surat terbuka ke Roosevelt. Ya kan? Nah, menghasilkan New Deal dan sebagainya. Milton Friedman di tahun 1970 mengatakan, kita itu harus keluar dari jebakan Keynesian. Karena kebijakan Keynesian ini, alih-alih negara ingin mengatur supaya tidak terjadi spekulasi berlebihan, malah ekonomi tidak bekerja. Apa maksud dia, Mas Awalil? Misalnya, inflasinya jadi 10%. Ya, karena semua harus dikompensasi oleh suku bunga bank sentralnya 11. Akhirnya ekonomi tidak bekerja karena suku bunga kreditnya juga di atas 11. Ya, nggak ada yang mau ngambil, sedikit. Menurut Keynes, udah biarin aja suku bunga bank sentral itu rendah saja. Nanti orang mengkompensasi inflasinya itu akan dari dia menggoreng saham kayak, mendapatkan kupon dari surat utang kayak, mendapatkan yield kayak gitu. Dan satu kesamaan pendapat antara Keynesian dan kaum monetaris, Milton Friedman ini kan kemudian disebut kaum monetaris. Mereka sama-sama sepakat bahwa masalah perekonomian adalah inflasi yang hyperinflation. Hyperinflation. Nah, hyperinflation. Tapi kalau Keynes meyakini hyperinflation hanya bisa diatasi, ya kan, ketika bank sentral menyerap semua uang di pasar dan bank sentral yang menyimpan uang itu sehingga uang itu tidak bergerak-gerak. Kayak kaum monetaris mengatakan kalau uang disimpan di bank sentral, ekonomi nggak ada tenaga, nggak ada likuiditas, nggak ada darah. Alih-alih ingin mengendalikan inflasi, malah yang terjadi adalah krisis likuiditas. Inflasinya mungkin Anda terkendali, tapi krisis likuiditas. Jadi gampangnya Keynesian ini tipikalnya sentralistik, monetaris ini tipikalnya demokratis. Makanya kaum monetaris juga identik dengan demokrasi liberal. Kaum Keynesian rata-rata mengarah ke sosialisme, sosial demokrat seperti yang ada di negara-negara Eropa. Nah, sampai situ saya ingin menjelaskan konsep berpikirnya dulu. Di mana kemudian muncul konsep surat utang. Nah, timbullah pemikiran gini. Kalau yang namanya suku bunga bank sentral, itu dia menerbitkan instrumen yang namanya kalau di kita dulu SBI. Sertifikat Bank Indonesia. Yang sebenarnya sekarang diulang lagi dengan namanya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Pada dasarnya surat utang ya. Itu adalah sebetulnya Bank Indonesia menyerap uang dari perbankan, dia memberikan sertifikat deposito. Sama aja dengan kita sekarang ke bank, Mas Awalil. Ke bank, saya timpan deposito ya. Bank itu menjadi berhutang ke kita. Pernyataan hutang bank itu dengan menyerahkan sertifikat deposito ke kita. SRBI itu juga sama, perbankan menyerahkan uangnya, nanti SRBI itu adalah sertifikat. Di Bank Indonesia berfungsi banknya bank ya. Banknya bank, banknya kan bank. Menular ke sini. Nah, ini dengan konsep dengan penyerapan uang kayak gini, ini yang disebut oleh kaum monetaris. Uangnya stuck di bank sentral. Tidak beredar di Tidak beredar. Bank begitu dia menerima deposito dari masyarakat, cost of capitalnya misalnya katakan saja 10 dia harus bayar. Sementara suku bunga bank sentralnya 11, ya saya lempar aja.
Ngapain juga saya harus capek-capek mikirin kredit, mikirin segala macam. Ini yang dikritik oleh Milton Friedman dalam kaum monetaris. Alih-alih ingin mengatasi inflasi, tapi menyebabkan krisis likuiditas. Nah, kemudian muncullah pemikiran Mas Awalil. Kalau gitu kita mengkompensasi yang namanya ekspektasi berlebihan terhadap inflasi. Jadi gini loh Mas Awalil, inflasi misalnya 1%, tahun ini 2%. Jadi Mas Awalil tentu masih ingat konsep ITF, Inflation Targeting Framework. Apa itu konsep ITF? Konsep ITF adalah suku bunga bank sentral ahead the curve. Mendahului kurva ya. Jadi kalau sekarang trennya naik, bisa muncul persepsi di masyarakat inflasi di bulan berikutnya akan naik. Lagi, ya. Maka suku bunga bank sentral akan di atas suku bunga inflasi on the curve. Jadi inflasinya sekarang misalnya 4, tapi bank sentral akan membuat di 4,5. Karena bank sentral merasa bahwa 4 ini akan maju ke 4,75 misalnya. Ekspektasi berlebih pasar terhadap inflasi yang akan ke 4,75, saya potong duluan. Jadi gini, sama aja dengan gini. Mas Awalil punya ekspektasi. Ekspektasi Mas Awalil inflasi kira-kira ke depan nih 4,7 bulan depan. Mas Awalil lihat bank sentralnya 4. Nah, ngapain deh saya? Mas Awalil akan melakukan tindakan spekulasi berlebihan kan melakukan transaksi keuangan, goreng saham atau segala macam yang akhirnya Mas Awalil akan mencapai apa yang Mas Awalil ekspektasikan. Nah, bank sentral yang disebut dengan Inflation Targeting Framework yang disebut dengan memotong kurva duluan, Om Awalil daripada Om capek-capek nyari return gini, kasih kami aja. Kami kasih 4,5%. Nanti akhirnya siapa yang main? Bank sentral. Untuk bayar bunganya ke Mas Awalil. Tapi ekspektasi inflasi dia bisa jaga. Itu namanya Inflation Targeting Framework. Nah, kemudian muncul pemikiran di tahun 70 ini sejak kemunculan Milton Friedman. Nah, kalau kayak gini ceritanya, kan sebetulnya beban biaya moneter bank sentral itu akan naik dan bank sentral seolah-olah menjadi bank investasi. Untuk orang mendapatkan nilai investasi. Itu kan bukan fungsinya bank sentral. Fungsinya bank sentral itu lebih kepada harus menciptakan lapangan kerja. Itulah kritik kaum monetaris. Muncullah Mas Awalil, oh kalau gitu kita harus punya instrumen moneter baru. Instrumen moneter barunya itu apa? Surat utang pemerintah. Jadi surat utang pemerintah ini diambil di bunga yang ada kuponnya. Kuponnya kira-kira sama dengan bunga real interest rate. Jadi gini kupon itu. Dengan penjelasan panjang ini, saya ke yang awal tadi. Kita terbitin 10T. Pemerintah Indonesia menawarkan ke pasar. 10T dengan range suku bunga misalnya 6,5 sampai 7,25. Lelang. Auction. Namanya book building Mas Awalil. Jadi sama juga ketika saham, untuk membentuk harga awalnya itu ada proses book building di pre-IPO untuk menentukan harga IPO. Nah, di surat utang ini juga ada penyelenggara book buildingnya bank sentral. Ya, betul. Ya kan? Jadi ini ada tawaran dari pemerintah Indonesia. Pengen cari 10T, range suku bunga 6,5 sampai 7,25. Masuklah yang namanya, kalau orang ngomong oversubscribe, berarti yang ikut lelang 20T misalnya. Berarti pemerintah oversubscribe hampir 100% karena nyarinya 10, yang menawarkan 20. Suku bunga kupon kemudian ditentukan di mana? Kalau banyak yang masukin penawaran ini 6,5, ya kan? Jadi ada weighted average nanti Mas Ari. Jadi artinya ketimbang rata-rata ketika pembagian itu nanti yang nawar 6,5 berapa? Yang nawar 6, ini berapa? Nanti ada weighted average bunganya itu bunga hasil lelang berapa? Tentukan pemenangnya. Tentukan pemenangnya berdasarkan kuotasi dari yang masuk tadi. Nah, kemudian di mana menentukan batas bawah, batas atas bunga kupon? Bunga kupon obligasi ini ditentukan tadi. Kalau suku bunga bank sentralnya efektif,
Sebetulnya Acuannya itu. acuannya itu suku bunga bank sentral itu akan jadi batas atasnya. Mestinya. Berarti harusnya 5,75. Batas atasnya. Ya, mestinya ya. Mestinya batas atasnya. Kalau efektif. Kemudian batas bawahnya. Itulah Mas Walil. Nah, Amerika Serikat dia itu kan berhasil menekan yang namanya inflasi di negaranya. Sehingga artinya apa? Fed fund rate-nya itu juga bisa mengikuti angka inflasi. Sehingga suku bunga kupon surat utangnya rata-rata 1%, 3%. Suku bunga kupon nih ya. 1 atau 2%. Kecil aja lah. Jepang juga sama Mas Walil. Jepang juga berhasil membuat suku bunga bank sentralnya rendah. Inflasinya rendah. Sehingga kalau mereka isut surat utang pemerintahnya suku bunganya juga rendah. Kuponnya. Dan kuponnya lebih rendah dari si bunga bank sentral. Kuponnya gitu, kuponnya lebih rendah. Nah, dari sini kemudian ya, kalau investasi itu stabil, Mas Walil, kondisi ekonomi itu stabil, maka ketika orang itu sudah pegang surat utang pemerintah, tadi Mas Walil tanya, ada yang sifatnya treasury, ada note, ada treasury bond. Di kita juga ada sebenarnya ada SPN yang untuk kebutuhan jangka pendek, kurang setahun, 3 bulan dan sebagainya untuk kebutuhan cash flow pemerintah. Yang sifatnya jangka pendek itu. Tapi biasanya yang jadikan ukuran itu adalah yang 10 tahun. 10 tahun itu benchmark umumnya. Benchmark itu 10 Membanding tahun. antar negara juga 10 tahun. Nah, dalam suku bunga 10 tahun ini Mas Walil ya. Kuponnya misalnya saja diterbitkan anggap saja 2%. Kalau yield itu apa? Pertanyaannya. Yield itu gini, saya membeli surat utang, surat berharga negara. Saya kebagian misalnya 1T. 1T dari 10 dari 10T tadi. Saya kebagian 1T dengan kupon misalnya ketika transaksi itu 6,75 lah anggap aja. Nah, dalam perjalanan saya butuh uang. Saya harus menjual lah surat utang saya. Kalau kondisi ekonominya lebih bagus, saya bisa jual misalnya 105. 105 itu artinya apa? Lebih dari dulu saya belinya kan 100. Yang tertulis 1 itu ya. Berarti kondisinya suku bunga realnya di bawah angka kupon saya. Gitu. Pada saat saya menjualnya. Jadi kalau ekonominya itu lagi bagus, saya menjual surat utang negara atau surat berharga negara. Memindahkan surat utang saya lah ya. Anggap saja saya belinya tahun lalu Mas Walil. Tahun lalu itu real interest rate-nya itu 2%. Tahun ini ekonomi bagus. Ya kan? Real interest rate-nya itu menjadi 1,5%. Maka kan kalau saya jual 105 aja, investor yang beli berikutnya dia yang dapat dari bank cuma 1,5, beli kupon saya 2%. Harganya akan naik. Nah, makanya Mas Walil kalau ketika ekonomi lagi stabil misalnya, banyak surat utang kita di masa-masa Krismon dulu, awal-awal 2008 kita membuat surat utang. Kan banyak yang hasil revolving dari yang lama. Bunganya tuh masih bagus-bagus Mas Walil, gede-gede. Nah, ya kan gede-gede, bunganya tuh ada yang program rekapitulasi. Program rekap gitu kan, ada yang 12% gitu, ada yang berapa. Terus yang US dollar juga bunganya gede-gede gitu. Nah, yang kayak gini, ya harganya mahal Mas Walil karena pada suku bunga realnya juga udah turun. Jadi dapatnya ya dihitung ya. Dihitung. Nah, berarti saya akan mendapatkan keuntungan berapa kupon yang pernah saya terima, Mas Walil. Berapa saya harga jual. Itulah keuntungan saya berdagang obligasi. Satu, saya mendapatkan pendapatan dari bunga kupon. Kedua, saya mendapatkan pendapatan dari keuntungan transaksi saya. Perubahan harga ya. Perubahan harga. Nah, sekarang kita bicara kebalikannya. Kebalikannya, situasi hari ini, saya pegang surat utang negara, kuponnya 1%. Bunga, kalau saya pegang US dollar aja, pakai rupiah, pegang misalnya, dulu kita pernah ceritakan Mas Walil, tahu-tahu rupiah ke 15.100. Tahu-tahu sekarang ke 16.000 lagi. Ibaratnya kalau saya pegang 15.100, 16.000, saya udah 1.000 poin. Di sini 1.000, 2.000 poin kan. Sementara saya pegang surat utang, misalnya pegangnya cuma dapatnya kuponnya 5% atau 6%. Ya, intensi manusia. Kan selalu spekulasi itu bukan juga disebabkan oleh dia
dia butuh uang, tapi oleh persepsi dia bahwa dia mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan kalau dia bermain di instrumen lain. Pindahlah dia. Dia jual. Tapi kan jual itu bunganya hanya 2%, sementara sekarang real interest rate-nya terkait dengan pasar uang antar bank dan sebagainya angkanya di 3%. Dia jual harus murah. Iya. Di bawah par ya istilahnya. Di bawah par. Tapi apa keuntungan dia? Misalnya dia 100, dia jual 90, dia rugi 10 Mas Awalil. Tapi dia sekarang punya real cash 90. Kemudian dia katakan saja pindah rebalancing portofolio ini yang saya maksud. Nah, 90 ini dia masukin misalnya beli saham, kemudian saham karena lagi bagus, begitu saham bagus ini malah nanti saya bisa jual sahamnya di 105. Bisa juga dibelikan dolar ya. Bisa juga dengan dolar. Pokoknya instrumen. Instrumen. Nah, sekarang apa keuntungan ke yang membeli ketika situasi ini? Dia dapat yield namanya Mas Awalil. Jadi saya membeli surat utang yang harga kuponnya tuh 2%, tapi saya belinya cuma 90, maka yieldnya naik nih, ada 10. Bunga bersih lah yield itu ya. Yield, jadi artinya saya menerima 2% dari 100 Mas Awalil, tapi belinya saya kan 90. Maka yieldnya menjadi 6%. Bisa dibaca sebagai bunga bersih ya. Bunga bersih. Nah, artinya terjadilah pergeseran bahwa bukan suku bunga bank sentral yang bisa kita jadikan acuan, tapi yield. Ini ya. Yield yang menggambarkan keadaan. Apalagi kalau dia aktif sekali pasar surat utangnya makin menggambarkan. Nah, apa rusaknya dunia ini, Mas? Rusaknya dunia itu di mana gitu ya? Jadi Milton Friedman itu kan muncul dengan konsep ini tahun 70. Kemudian Amerika Serikat mulailah ingin mengalirkan easy money ke seluruh dunia. Dipicu oleh Marshall Law setelah Perang Dunia Kedua, Mas Walil. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu, Amerika Serikat itu banyak mengalirkan uang untuk membantu pemulihan Eropa yang bekas dibom-bom itu. Karena sekutu mereka. Nah, Marshall Law ini mengakibatkan posisi Amerika Serikat sudah tidak lagi dalam komitmen Bretton Woods Agreement 1944. Menjaga rasio emas. Jadi kan gini Mas Awali, kalau kita lihat raca Bank Sentral, di sini kan ada reserve gold reserve, surat utang dalam bentuk aset, surat utang pemerintah kan, dalam bentuk aset yang dia beli di sekunder kan, atau di sekarang ada burden sharing bisa diperingat. Pokoknya surat utang pemerintah itu aset dia. Di sebelah sini currency in circulation. Uang dalam peredaran. Uang dalam peredaran. Makanya kan orang bilang kan, ini uang ini apa? Ini hutangnya Bank Sentral kepada kita. Bank Sentral kepada gitu kan? memegang uang itu. Ini ketika saya menerbitkan cetak uang, currency in circulation, yang menjaminnya itu ada emas. Di sebelah aktiva. Di sebelah aktiva. Kalau dalam Bretton Woods Agreement 1:1 dong. Begitu saya menambah currency circulation, berarti kan emasnya juga nambah. Semula begitu. Atau kalau bukan emas, dari laba ditahan Mas Awalil kan. Bank Sentral tuh Bank Sentral tuh ada keuntungan kan. Jadi ada surplus, bukan dari penerbitan, bukan dengan mengambil surat utang pemerintah gitu loh. Nah, Bretton Woods Agreement itu dianggap gagal itu di era-era tahun 1970 itu Mas Awalil. Dan harap diingat, perang dagang waktu itu juga terjadi antara Amerika Serikat dengan Jepang. Kayak sekarang. Jadi kita ini kalau ingin memahami saat ini harus melihat ke tahun 1970 saat dunia ini juga sebenarnya bertikai. Cuman ya ada bedanya. Jepang ini kan agak beda sama Cina ya. Kalau Jepang ini kan bukan tipikal yang ibaratnya koboi lawan koboi gitu ya. Kalau Jepang ini kan tipenya negosiasi gitu, dan kemudian selalu menunjukkan trauma kalah perang. Satu sisi ya memang kalah perang kan. Jadi artinya memang negara kalah perang ya agak sedikit anteng lah ya. Digencet sedikit ya selesai. Gitu ya Mas Walil ya. Nah, apa sih yang mengakibatkan ketidakseimbangan itu? Balik lagi Mas Walil. Sektor real tidak mendapatkan investasi ketika yang punya uang hidupnya dari uang. Ini sudah terjadi sejak 1970. Terlalu berlebihannya mendapatkan keuntungan dari transaksi pasar keuangan mengakibatkan sebetulnya kaum monetaris pun gagal mendeliver janjinya.
Dia berjanji mengkoreksi Keynesian, karena kalau Keynesian dengan mainkan suku bunga mengakibatkan kredit nggak bisa jalan karena suku bunga kreditnya tinggi. Lempar aja ke pasar keuangan. Tapi ternyata permainan di pasar keuangan jauh lebih gurih dibandingkan saya harus kerja keras bangun pabrik. Jadi akhirnya kaum monetaris pun gagal mendelivery janjinya Mas Awalil. Bahwa artinya bahwa uang jangan dikekep oleh perbankan itu, biarkan mengalir itu agar ke sektor real, tidak terjadi. Yang terjadi sebetulnya apa yang ditakutkan Keynes juga, spekulasi berlebihan. Tapi kaum monetaris bilang ngomongnya ini namanya wealth management. Wealth management. Apa itu wealth management Mas Haris? Mas Awalil ya. Wealth management itu adalah ketika saya punya pendapatan lebih besar dari nilai inflasi. Jadi Mas Awalil nih, Mas Awalil dapat margin dari dagang ketoprak misalnya selama setahun. Ya, margin yang Mas Awalil dapatkan itu katakan 15%. Inflasinya hanya 5%. Mas Awalil punya wealth management 10. Ya. Nilai margin Mas Awalil dapat dikurangi nilai inflasi real. Maka Mas Awalil akan lebih sejahtera. Yang kalau kita lihat di dashboardnya The Fed itu disebut dengan net worth. Kekayaan bersih yang ditingkatkan. Menarik Mas Awalil. Kalau kita lihat datanya sejak tahun 1970 sampai sekarang, data residence di Amerika Serikat. Nah ini, kita nih memang kalau mau jadi monetaris harus lengkap datanya juga. Di Amerika Serikat itu lengkap Mas Awalil. Gaji non-farm berapa, gaji farm berapa, kemudian net worth rumah tangga berapa. Nah kalau kita lihat datanya, net worth-nya itu ternyata banyak ditimbulkan oleh naiknya rasio aset finansial yang dikuasai oleh kelompok rumah tangga di Amerika Serikat. Mereka main juga di pasar keuangan. Yes, itu masalah. Jadi masalahnya pendapatan dari situ. Jadi yang namanya pendapatan dia dari yang namanya sektor-sektor real itu rasionya non finansial aset terhadap kenaikan net worth-nya rakyat Amerika itu menurun, declining sejak tahun 1970 sampai hari ini. Yang menaik yang aset finansialnya. Aset finansial berarti kan hadirnya kaum monetaris mengakibatkan mereka menjadi money game. Permainan uang. Biarpun eceran tapi spekulan juga. Gitu kan Mas Awalil ya. Gampangannya ya. Gampangannya gitu. Nah, sehingga muncullah yang namanya cetak uang itu dengan cetak surat utang pemerintah. Ya, surat utang pemerintah ya. Kendalanya ada di mana? Pada waktu itu, cuman karena Jepang negara kalah perang kan Mas Awalil. Ya. Sebetulnya sudah muncul juga kritik terhadap ditinggalkannya Bretton Woods Agreement. Ya, tadi Mas tadi ya. Sebagai beberapa ekonom Keynesian menentang Milton Friedman di tahun-tahun itu bahwa kalau ini diteruskan, bahwa kita akan mengalami bubble. Gelembung nanti ya. Gelembung. Tapi tidak dilakukan kan Mas Awalil, malah tambah jadi lah. Gitu ya, tambah jadi. Nah, harga minyak dunia juga naik di 70 sampai 76 itu. Nah, dalam posisi kayak gini, ternyata mulai juga ngerasa kita ini kaya dari pasar keuangan, dapat duit. Tapi kok barang kita dari Jepang? Jadi Mas Awalil, mungkin pemirsa kita bisa lihat dokumentasi lama. Ya kan di tahun 70 sampai 78. Bahkan muncul juga Donald Trump itu yang dia maki-maki Jepang. Dalam posisi jadi Donald Trump dia sebagai pelaku pasar. Pelaku pasar. Dia bilang kita ini sekarang negara kaya tapi barangnya bukan dari kita, dari Jepang. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. Japan, they send cars by the millions. Jepang karena negara kalah perang, dia dipaksa juga untuk mengikuti rezim yang dilakukan oleh The Fed. Menciptakan uang dari surat utang. Makanya Jepang juga kemudian menerapkan suku bunga rendah, menyerap surat utang yang tinggi, Mas Awalil. Nah, posisi saat itu untuk menstabilkan lagi kondisi, harga minyak dunia turun. Jatuh, Mas Awalil. Nah, aku ingin memberikan beberapa kali kita ngomong di sini, tapi kita perlu warning ini. Negara-negara Amerika Latin, ya,
Meksiko, Argentina, ya negara Amerika Latin. Ketika easy money diterapkan oleh Amerika Serikat di tahun 70, dan Amerika Serikat banyak membentuk lembaga yang sekarang banyak ditutup oleh Trump itu di situ Mas Walid. Voice of America, USAID, segala macam itu. Jadi itu cara Amerika menggelontorkan uang ke negara-negara untuk menyenang-nyenangkan lah setelah dikuras kasih gula-gula dikit dan sebagainya gitu. Ya kan, Voice America segala macam itu muncullah di situ. Nah, dalam posisi kayak gitu, harga si Amerika Latin menerbitkan surat utang. Gini Mas Awel, kan kita pernah bahas laporan keuangan pemerintah pusat. Dimanapun begitu, laporan keuangan pemerintah itu cash basis. Jadi intinya gini, penerimaan negara, penerimaan dari pajak, penerimaan non pajak, penerimaan sumber daya alam. Dulu Mas Awalil, kalau kita lihat APBN kita tahun 70 sampai dengan 85, ini ada. Kalau sekarang udah nggak ada, malah impor kan kita gitu loh, artian tidak ada pendapatan sumber daya alam. Nah, yang terjadi di Amerika Latin itu sama. Ininya kan lagi besar, harganya tinggi, sehingga dia penerimaannya besar. Nah, penerimaan besar, dia juga kemudian menciptakan ekspansi fiskal dengan defisit 3%, membiayai infrastruktur dan sebagainya. Dan dia kan merasa bisa bayar Mas Awalil, walaupun misalnya dia menerbitkan surat utang itu untuk proyek-proyek seperti kita kutip ya, misalnya ya, saya lihat di salah satu timeline, saya lihat Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan sedang ada acara kelihatannya di UGM ya, ada rektor UGM, ada mahasiswa segala macam. Bu Sri Mulyani mengatakan, saya menerbitkan surat hutang itu jangan dilihat dari soal tax ratio-nya aja, kurang lebih gitulah. Karena saya tidak bisa mencatat dari hutang itu, saya menyekolahkan orang-orang seperti Pak Rektor segala macam dapat beasiswa, dan saya nggak bisa tulis di laporan keuangan di neraca pemerintah. Sekian doktor, sekian ini. Tidak bisa dimonetisasi lah. Walaupun saya pertanyakan lagi, loh, memang hutang membiayai yang itu bukan itu dari pajak, kan kurang lebih kan begitu ya Mas Awalil kan? Kan ini juga jangan terlalu mensimplifikasi masalah lah. Kalau begitu namanya mengakui semua sumber dari hutang dong. Dari hutang. Malah kan ngaku jadi. Kan nggak bisa simplifikasi masalah dong. Dibagi dulu. Dibagi dulu dong gitu, bahwa kritik OECD, negara-negara maju kan kita ingin masuk OECD kan. Tapi OECD kan mengkritik Mas Walil karena kita itu tidak terjadi keseimbangan antara pertumbuhan surat hutang kita dengan pertumbuhan tax ratio kita. Jadi OECD menganggap hutang kita tumbuh besar tapi tax ratio kita tidak pernah beranjak. Jadi peningkatan jumlah utang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan pajak kira-kira begitu ya. Tapi pemerintah selalu berargumentasi, kita ini kecil, 30% dari GDP. Lihat tuh Jepang, 200% dari GDP. Amerika 100. Kita udah sampai kepada pencerahannya tadi Mas Walid. Sepanjang yang kita baca ya. Itu terjadi di tahun 70 ketika Amerika Serikat memang mencetak uang dengan menerbitkan surat utangnya. Ya kan Mas Walid? Cetakan surat utangnya. Dan kalau kita lihat Amerika Serikat itu sekarang berkutat dengan masalah karena udah kegedean. Tapi dia tidak pernah gagal bayar. Kenapa Mas Awel? Karena dia ruling currency. Dia yang bisa maksa orang. Bisa termasuk maksa Jepang kan? Termasuk nyablon dolar juga bisa. Kasarnya kan gitu ya. Karena kan kasarnya itu seperti itu. Ruling currency. Nah, pertanyaannya kan gitu ya. Artinya dalam kondisi seperti itu, kita lihat Meksiko tadi. Begitu harga minyaknya dibuat jatuh. Penerimaan negara dia pun shortfall jatuh. Yang Amerika Latin ini ya. Amerika Latin. Shortfall, defisit ada batasnya. Jadi akhirnya kalau kita belajar dari kasus Meksiko, krisis Amerika Latin 1980, ukurannya bukan debt to GDP ratio, ataupun ukuran service ratio dari hutang. Kan angka kita semua bagus Mas soal ini. Tapi kepada akhirnya pertanyaannya, Anda punya uang nggak? Gitu loh Mas Awalil. Sekarang dan beberapa tahun ke depan. Saya misalnya Mas Awalil, saya bisa katakan saja. Saya misalnya katakan aja pejabat negara. Saya lapor LHKPN saya. LHKPN saya isinya rumah, tanah yang harganya naik terus. Uang saya mungkin sedikit aja. Ya Mas Awalil. Tahu-tahu kemudian kebutuhan saya mendadak meningkat. Kan saya tidak dengan mudahnya saja menjual rumah, menjual tanah. Perlu proses.
Kalau dilihat dari wealth-nya saya wealth, saya punya aset banyak. Ya, aktiva lebih daripada pasifan. Aktiva lebih dari pasif. Lebih Wealth. daripada- Jadi saya ingin mengatakan rasio-rasio GDP, rasio-rasio investasi itu kan membicarakan ini. Iya. Nah, apa yang terjadi di Meksiko? Begitu penerimaan negara turun, cash flow problem, dia tidak bisa bayar bunga. Iya. Kemudian tidak bisa bayar utang pokoknya. Iya, tidak bisa tiba-tiba bayar dengan tambang kan? Ya. Ya, asetnya. Mas Walil, saya coba kita lihat deh datanya. Iya. Datanya itu pertama kali itu trennya di mana coba? Penurunan surplus primer. Ya, keseimbangan primer. Saya ingin kita lebih baik kita terbuka membicarakan masalah bangsa ini Iya. dibandingkan kita mendenial Iya. yang kemudian pada akhirnya kita tidak bisa memitigasinya. Iya. Mas Awalil, saat ini tidak ada Trump. Iya. 2024 tren surplus primer kita udah turun, Mas Awalil. Memang masih surplus tapi kan turun. Yang kemarin disampaikan Menteri Keuangan di acara Saresehan, tinggal 17 triliun surplus. Ya kalau ngomongnya tidak ada masalah dengan APBN kita, surplus primer kita masih 17 triliun, gitu kan Mas Walil? Aku bukan memprovokasi ya, tapi kita lebih baik bicara terbuka apa adanya. Mas Walil, kalau hari ini saya harus bayar bunga hutang 30 triliun, surplus primernya hanya 17 triliun, gagal bayar nggak saya? Kan gitu loh Mas Awalil ya kan, gagal bayar nggak saya? Baru bunga ya. Baru bunga, belum pokok gitu loh. Pokok. Nah jadi dari banyak jurnal ekonomi saya membaca soal Amerika Latin, yang justru menjadi problem pertama itu tren turunnya surplus primer. Tanda-tanda ini udah ada di kita. Tahun kemarin sudah negatif belum, Mas? Iya, surplus primer nih. Ya, surplus primer sudah negatif. Berarti utang dan bunga utang dibayar dengan utang, Ya. gitu ya. Nah, kenapa kita seolah-olah survive terus? Iya. Karena Mas Awalil, begitu nanti dimasukkan juga dengan defisit debt, public debt-nya gitu ya, bayar bunganya, bayar segala macam, nanti kita nerbitin hutang baru lagi, ketutup kan, kita dapat cash dari hutang lagi. Nah, asumsinya apa yang kita bisa pelajari dari krisis Amerika Latin tahun 1980? Amerika Serikatnya turn around, balik arah karena perang dagang dengan Jepang. Menaikkan suku bunga The Fed yang begitu naik tinggi, ya kayak sekarang lah. Dalam posisi turn around ini karena dia posisi perang dagang dengan Jepang, ya kan Mas Awalil, pasar untuk revolving itu gak ada standing buyer-nya. Iya. Dia sendiri narik ya. Jadi ibaratnya asumsi bahwa ketika kita bisa menutup defisit itu dengan menerbitkan surat utang, yang dialami oleh Amerika Latin nggak ada standing buyer-nya, karena standing buyer-nya lagi muter ngebalik arah. Nah, jadi cara kita ngebaca kondisi saat ini dengan sinyal pada hari ini Mas Awalil, Jepang mengatakan kami balik aja ke kebijakan 1970. Baca deh. Kita tuh selalu mengamati tentang Amerika, tentang Cina, kita lupa tentang Jepang. Padahal episode hari ini juga akibat perang dagang juga, tapi Amerika lawan Jepang. Berarti Jepang dengan Amerika ini benar-benar sedang mencoba merestrukturisasi utang dia sendiri. Yes. Ya, kira-kira begitu Yes. ya. Jadi Dan itu akan berpengaruh kepada kita karena mereka selama ini merekalah yang banyak membeli surat Ya. utang, salah satunya Indonesia. Gini Mas Awalil, saya akan kasih gambaran kenapa bisa terjadi gitu. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan surat utang baru. Yang beli market Mas Awalil. Ya kan? Tapi suku bunganya selalu rendah karena real interest rate Fed rate-nya rendah. Iya, tadi ya. Ya kan Mas Awalil, suku bunganya misalnya 2% segala macam. Nah, dia jual lah repo ke bank sentral. Surat utang, dapat cash dari bank sentral Mas Awalil. Reponya misalnya ada diskontonya berapa? 2% gitu ya. Karena dia memberikan repo ke bank sentral, surat utangnya, dan dia juga harus bayar bunga reponya, dia bawalah uang ini ke negara emerging market yang suku bunganya lebih tinggi. Iya. Makanya kalau pemirsa kita semua dengar, kenapa negara berkembang itu selalu disebut dengan selisih suku bunga? Karena suku bunga di Amerika, di Jepang yang rendah, dibawalah ke negara berkembang yang suku bunganya tinggi. Nah artinya apa Mas Awalil? Kita jangan mimpi punya kupon yang seharga kupon mereka.
Karena Betul. uang yang masuk itu dari uang dia menggadaikan Iya, iya, iya. surat utang di negara maju yang bunga dasarnya sudah ada itu jelas akan Jadi lebih duit besar. yang dia bawa duit utang juga ke Duit sini. utang juga itu yang bisa menjelaskan gitu Iya, ya. iya. Kenapa ketika Amerika Serikat dengan Jepang lagi menormalisasi Ya, neracanya, mengurangi beban transaksi hutang, seperti inilah ya. melalui transaksi seperti ini, berarti tidak ada penerbitan surat utang Iya. baru, uangnya kering, Mas Awalil, nggak Iya, ada standing ada. buyer-nya. Ya, jadi ini satu kuncinya ada tren untuk menuju kekeringan likuiditas di Kekeringan pasar global. likuiditas, pasar global. Coba aku kasih gambaran. 2014, Amerika Serikat memberikan jeda terhadap 5 fragile countries. Indonesia, Turki, India, Afrika Selatan, dan juga Brasil. India. India ya. Ya, Brasil tadi sudah saya sebut. Brasil. Nah, ketika waktu itu kita menerbitkanlah front running namanya. Kan ada front loading, ada front running. Ada Kalau running ya. kalau front loading jatah hutang kita ada 100, kita loading di depan. Ya, utang duluan. Utang duluan. Kalau front running kita mendahului kebijakan suku bunga bank sentral negara lain atau penerbitan surat utang negara lain. Nah, dilakukanlah itu the Fed itu saya ingat betul Janet Yellen itu ngomong di kongresnya itu di bulan Februari tahun 2014. Kita melakukan front running dan juga front loading lah ya. Tapi front running disebut front running karena kita mendahului aksinya The Fed minta izin untuk menghentikan dulu proses normalisasi neraca The Fed di Kongres. Siapa yang belinya? Global bond ini Bank Sentral Jepang. Itu ya. Ada samurai bond, ada apa? SBN rupiah juga dia beli. Beli gitu loh. Jadi artinya bahwa kita itu Pernah dibantu Jepang. jadi Jepang, perbankan Jepang, dia dapat uang dari gadein surat utang pemerintah Jepang, uangnya itu dipakai untuk membeli Beli surat utang pemerintah Indonesia. surat utang pemerintah Indonesia. Nah, sekarang kita mereka-reka kemewahan ini ada nggak sekarang di kita? Jepang sudah jelas ngomong, dia mau kembali ke kebijakan 1970. Amerika juga. Amerika juga Iya. ingin menyehatkan ini. Ya, karena dia merasa utangnya udah kebanyakan. Jadi sebetulnya Mas Awalil, kenapa Trump itu mati-matian tidak mau ada defisit? Dan kalau defisit juga dibiayai bukan oleh hutang. Kan tarif ini kan menjadi pendapatan penerimaan Iya. pemerintahnya. Pajak sebenarnya. Pajaknya. Artinya apa? Dia menghindari menerbitkan surat utang lagi. Kenapa dia menghindari menerbitkan surat utang lagi? Kalau Trump cara berpikirnya emang begitu. Dia bilang kalau kita nerbitin surat utang lagi, kapan keringnya likuiditas di Asia? Kan dia memang ingin menghajar Cina, Mas Awalil. Ini yang orang bilang. Karena nanti si negara-negara yang banyak surat utangnya ini punya duit untuk beli barang Cina, gitu ya? Misalnya gini, misalnya sekarang Trump tidak melakukan efisiensi, Iya, Pak Walid. iya. Ya, tidak melakukan efisiensi, tidak melakukan tarif. Nanti nih dia harus menerbitkan lagi surat utang karena defisit. Iya. Dia terbitkan lagi surat utang, diambil lagi market kasih lagi ke The Fed-nya, Iya. dapat uang dari The Fed, masuk lagi ke negara berkembang, Nah, negara nggak kering-kering di sini. Negara berkembang dari duit itu beli barang Cina. Jadi intensi untuk mengakibatkan crash di pasar utang surat negara berkembang itu terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Awalil tadi tentang hedge fund. Nah, hedge fund-nya gimana? Hedge fund itu melakukan proses transaksi lindung nilai, alokasi portofolio. Iya. Isinya bisa saham, Oh. bisa nilai tukar, segala macam Mas Awalil. Jadi bisa juga. Bisa hutang. Semua bisa hutang ya. Nah, ada hedge fund spesialis surat hutang. Oh, ada Namanya Paul Singer. Oh, nama Jadi kalau manajernya dia. kalau orang Dulu selalu kan tukang jahit tuh Singer. iya Singer kan mesin jahit. Nah, Paul Singer ini ketika Trump masih kampanye di 2015 dia bilang kita ini akan mengalami bom waktu tentang terlalu besarnya dunia punya surat utang. Termasuk surat utang The Fed. Jadi dia bilang pemerintah-pemerintah di dunia ini sekarang punya problem surat utangnya kegedean. Di tengah ketidakstabilan antara arus uang dan arus barang. Iya. Kenapa Mas Awalil? Tadi yang saya bilang. Orang yang kaya karena sektor finansial sudah tidak punya lagi sektor real. Itulah Amerika.
Udah enak tuh ya, ngapain juga kerja keras. Dan kita itu berpola kayak Amerika loh Mas Awalil. Iya. Berpola kayak Amerika loh. Deindustrialisasi sudah terjadi sebelum ada kebijakan tarif Trump. Ya kan, tapi kita bisa ngelihat banyak orang menikmati misalnya flexing di media sosial, tidur-tidur aja main saham. Padahal dia nggak punya pabrik, nggak punya perusahaan. Jadi gitu. sebetulnya ada kesalahan filosofis. Negara tidak lagi mengandalkan warganya untuk ke sektor real, tapi ke sektor keuangan kan Mas Awalil. Nah, dalam posisi kayak gini Mas Awalil, yang terjadi ya, yang terjadi itu kita tidak punya standing buyer. Ketidakpastian juga meningkat, isu meningkat. Nah, apa yang disebut dengan hedge fund? Hedge fund itu sebetulnya bermain di ketidakpastian. Padahal namanya lindung nilai loh. Kan melindungi ketidakpastian. Oh, melindungi investornya, Investor. bukan melindungi perekonomian. Nah, jadi kembali ke Mas Awalil Iya, dari penjelasan yang panjang lebar ini, Iya. dari menjelaskan konsep wealth management, Iya. konsepnya Milton Friedman. Jadi kasarnya begini loh Mas Awalil. Ada orang mengelola dana, orang kaya, dia memberikan return melebihi kalau orang kaya itu berbisnis. Iya. Aku ambil contoh. Iya, betul. 2023, ya, hedge fund secara rata-rata memberikan keuntungan 5,7%. Bersih ya. Sih, dalam US dollar loh Mas Awalil. Dalam US dollar, jangan rupiah. Dalam US dollar loh 5,7%. Ini average Pak Mas Awalil, kan ada juga yang lebih tinggi. Iya. Di 2024, rata-rata hedge fund itu memberikan return 10,7, naik 2 kali lipat. Poinnya apa? 2024 kemarin. Begitu ketidakpastian naik, keuntungannya juga naik. Iya. 10%. Sekarang kita refer dari berita lah, beritanya Reuters, beritanya Bloomberg. 10,7 rata-rata di 2024 itu, berita Reuters maupun Bloomberg mengatakan, tapi ada hedge fund yang dapat keuntungan sampai lebih dari 50%. Saya kan penasaran. Iya, 50%. Luar biasa. Coba Mas Awalil pikir gini deh. Mas Awalil orang kaya. Iya. Mas Awalil jual deh pabrik tekstil Mas Awalil. Iya, masukin ke hedge fund saja. Masukin ke hedge fund, nggak usah pusing mikirin THR, nggak usah pikirin apa. Mas Awalil bisa dapat 50%. Hedge fund ini nasabahnya sedikit jumlahnya, nilainya yang gede. Nah, jadi saya ingin menggambarkan ada tendensi juga orang membangkrutkan perusahaannya. Asal ada sisa likuiditasnya. Ada sisa likuiditas kemudian menjadi model uang bekerja untuk saya, ditaruhlah di hedge fund. Di hedge fund. Inilah yang sekarang tuh jadi penyakit latennya Amerika Serikat Mas Awalil. Penyakit latennya Amerika Serikat ini menyebabkan apa? Tapi kelompok yang tadi saya bilang 99%, the working class-nya semakin gak punya pekerjaan. Itu yang mau dibalik arah oleh Trump ini ya? Iya, gitu Kalau dilihat loh. begini baik dong Trump. Ya memang Baik begitu. buat Amerika. Kan dia selalu bilang, sekarang dia kalau ngomong ke dalam kan bukan make American great again, tapi make American wealth again. Sejahtera lagi. Sejahtera lagi lah, sehat lagi. Sehat dulu. Nah artinya kan sebetulnya problem ini diakibatkan oleh ekses likuiditas tadi. Iya. Nah kalau gini ceritanya Mas Awalil, sekarang saya ambil contoh. Saya ingin membangun lagi keseimbangan antara uang dengan sektor real. Ya kuncinya di situ ya. Sekarang Mas Awalil, emang saya bisa jadi Aladin. Ya. Saat ini juga saya pengen punya pabrik tekstil, hari ini juga harus ada di Amerika Serikat. Ya. Nah, inilah muncul yang namanya hostile takeover. Hostile takeover ya. Jadi ada tendensi saya ingin menjatuhkan nilai aset, tapi ada underlying sumber dayanya. Jadi Mas Awalil gampangnya gini. Saya nggak punya nih aset non aset keuangan. Lihat sebelah Cina. Cina asetnya banyak, ada hilirisasi nikel di Indonesia. Ya kan, ada segala macam. Muncul gak tendensi dari saya jatuhin, Saya ini Amerika. saya Amerika, ya kan? Saya jatuhin, saya take over perusahaan ini, maka saya jadi punya asetnya. Iya. Nah, Mas Awalil, Paul Singer itu mengatakan sorting bond. Sorting bond. Jadi obligasinya di short untuk menciptakan yang namanya tekanan terhadap negara berkembang. Jadi kalau kita bicara kayak gini, Amerika Serikat dan Jepang arahnya memang stagflasi. Memang mereka menginginkan inflasi global naik,
tapi juga perlambatan ekonomi. Kalau orang menganggap bahwa dia akan merasakan dampaknya, ya. Tapi orang lain akan terdampak lebih buruk Tapi dari orang dia. akan terdampak lebih buruk oleh Dia dia. punya cash. Nah, dia punya cash. nanti. Tinggal dia Iya. beli balik. Jadi artinya permainan surat hutang ini, Mas Iya, Awalil, kan ujungnya itu ya. ujungnya akhirnya menjadi neo-imperialisme. Ya. Jadi artinya apa? Negara mengendalikan negara lain dengan pasar surat utang. Ya. Negara maju menerbitkan surat utangnya. Dari surat utangnya ada uang. Uang ini dipakai untuk Ya. ke negara berkembang. Nah, jadi apa itu hedge fund? Hedge fund adalah orang yang mengelola uang dan memberikan return uang. Ya. Kita ambil contoh Ray Dalio misalnya. Aset under manajemennya itu di Cina dan rest Asia. Nggak tahu di mana aja. Di berbagai negara Asia. Ya, selain itu. Bridgewater Associate punya Ray Dalio 2024 keuntungannya 35% Mas Walid. Wah, 3%-nya. Berarti dia average cuma 10 ya. Sekarang Mas Awalil anggap aja punya pabrik tekstil di Majalaya. Udah bersaing dengan Cina yang harganya rendah. Drifting segala macam, pusing kan Mas Awalil, ngurusin segala macam. Mas Awalil membangkrutkan dirinya sendiri bisa nggak? Aku bukan lagi nyindir yang sekarang baru bubar. Kan yang bubar ini juga kan karena kalah di pengadilan niaga karena Iya. dibangkrutkan. Tapi saya kadang-kadang menganggap perusahaan boleh bangkrut tapi pemegang sahamnya tetap kaya. Gitu loh Mas Awalil ya. Kita tuh harus tahu gitu bahwa krisis ini kadang-kadang orang kaya mengeluh bahwa dia jatuh miskin karena perusahaannya bangkrut, sahamnya jatuh gitu ya. Ya, tapi kemudian setelah dia merintih-rintih kayak gitu seperti kayak hari ini tahu-tahu di-post kebijakannya oleh Trump, tahu-tahu semua sekarang naik lagi, dia jadi kaya lagi. Jadi kadang-kadang saya melihat krisis itu apa Mas Awalil dalam permainan isu ini? Krisis ini permainan drama kemiskinan bagi kelompok kaya. Ya kan? Buat si miskin tetap tragedi. Sebelum ada krisis keuangan, gak ada krisis keuangan juga tetap miskin. Ada krisis juga miskin. Ada tambah miskin. Ada krisis. Kelompok kelas menengah sepanjang dia belum kena dampaknya, menjadikan ini lelucon. Iya. Kan kayak kita lihat sekarang kan orang sangat menikmati sekali mengata-ngatai Trump gitu ya buat di media sosial. Karena ya memang mungkin masih jalan hidupnya. Jadi krisis ini Mas Awalil kalau kita lihat dalam historisnya, drama kemiskinan si kaya dan dia tetap kaya. Ya kan, tragedi buat si miskin. Karena lebih miskin lagi. Ya, dan ini apa? Kelas menengah. Kelas menengah cuman menjadikannya lelucon. Iya. Nah, jadi kembali lagi pesan Keynes kepada Franklin Roosevelt. Negara tidak boleh membiarkan ini. Nah, jadi Mas Awalil, kita udah jelasin. Di balik ini semua, siapa yang paling bertanggung jawab? Saya tidak ragu mengatakan hedge fund. Hedge fund. Ya. Hedge fund itu adanya di mana? Di Amerika Serikat. Kalau sekarang Amerika Serikat ingin melakukan lagi balance antara sektor realnya dengan sektor keuangannya, berarti hedge fund juga punya tujuan untuk men-take over aset murah di negara berkembang. Jadi saya rasa kita ngomong gini, di pasar keuangan, mau surat utang, mau apapun, penuh dengan isu. Ya. Saya rasa kita harus paham, Trump adalah pemain isu. Kita harus siap hari ini isunya gaya Mourinho itu. Negatif football. Dia ngata-ngatain The Fed-nya lah, ngata-ngatain sebal jadi sentimen di pasar. Ya. Nanti berikutnya lagi dia beda lagi, pemain karakter. Dan buat bandarnya yang mendukung Trump secara politik, nggak gampang loh Mas Awalil cari orang yang berani malu. Jadi maksud saya agar kita ini memahami juga bahwa ini adalah permainan imperium ingin mempertahankan imperium. Nah, apa goalsnya Mas Awalil dari persoalan mensehatkan surat utang ini? Karena gejala dedolarisasi. Itu Mas Awalil. Jadi ya mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan. Tapi intinya apa yang kita hadapi saat ini
kemarin kita lihat di Sarasehan, ada yang mengatakan terima kasih pemerintah, terima kasih BI, di tengah gejolak ini yield kita bagus, Ya. saham kita nggak terlalu baik, kemudian rupiah kita ini. Tapi di balik ini semua ada real interest rate kita yang naik. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, kenapa tadi Mas Awalil di slide-nya juga mengatakan BI sekarang sudah pegang surat berharga negara besar. Ya. Artinya transaksi sekundernya yang mempengaruhi harga turun juga kecil. Tapi kita perlu menunggu Mas Awalil, bunga SRBI berapa. Jadi saya ingin mengatakan pemerintah, kita paham nih bagaimana cara pemerintah mengendalikan stabilitas harga sun. Dikunci. Ya. Ya, tapi artinya walaupun pemerintah ngoding harga sun, ada beberapa surat berharga negara itu harus dibayar hutangnya jatuh tempo, cash flow-nya teratasi atau enggak? Tadi sudah diingatkan Mas, kita tidak mengkritik penjelasan Ibu Sri Mulyani sebagai pribadi, ya kita melihatnya konteks kebijakan. Jadi bahwa kebijakan berutang yang sangat banyak oleh banyak negara, salah satunya yang cukup banyak itu Indonesia, itu sudah sampai pada titik di mana negara yang disebut-sebut bahkan oleh Kementerian Keuangan, bukan oleh Ibu Sri Mulyani, ya, rasio yang besar itu Jepang, utang per GDP-nya, lalu Amerika 100, Jepang 240, 230. Nah, ternyata yang disebut-sebut itu sedang introspeksi lah, gampangannya begitu. Kalau bahasa baiknya, bahasanya Mas Yanuar, ya mereka tuh rasional, mereka sedang mau mencari titik balik untuk nanti diolah-olah lagi ke depan. Nah, kita ini kan ternyata juga punya masalah yang sama. Maka salah satu yang krusial dari perekonomian di beberapa belas tahun terakhir, malah tadi dari 70 mulainya kan. Nah, di sini meningkat lagi. Dari tahun dulu pernah mengalami masalah beberapa negara ya lah, seperti Ya, Meksiko, karena Brasil. harus diingat juga Mas Awalil, ketika Amerika Serikat melakukan kebijakan turnaround itu tahun 80, penyesuaian lah ya. dia juga bukan memaksa dalam tanda petik, membuat negara-negara OPEC membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Jadi negara OPEC kan yang turun harga minyaknya diganti oleh peningkatan harga yieldnya. Hasilnya dari utang. Nah, ini yang nggak pernah selesai sampai hari ini Mas Awalil. Jadi ini sudah mulai ada upaya untuk balancing ulang lah, dan itu kebetulan saja Trump ini figur yang hadir pada waktu yang tepat nih, dibutuhkan yang kayak gitu di Amerika. Tapi tentu di belakang kita tidak bisa melihat Trump sendirian. Tadi penjelasan Mas Yanuar mengajak kita melihat dari kaitannya dengan tidak hanya surat utang, sesi kami sebelumnya juga bursa saham ya. Ini semua adalah soal likuiditas dunia. Nah, yang penting kita harusnya sebagai sebuah negara itu membaca arah ini, lalu memitigasi. Nah, dari beberapa obrolan kami di sini memang ya kalau boleh ya kita ingin katakan nampaknya pemerintah belum terlalu siap untuk melihat arah baru ini kan. Sadar. Tapi kalau langkah-langkahnya menurut kita itu masih belum. Nah, mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang ini pemerintah, Bank Indonesia, OJK itu bisa melakukan mitigasi dan tindakan yang cepat. Dan yang penting para pemirsa, kalau boleh kita berharap ya tidak usah terlalu latah ya di medsos untuk mulailah kita memahami persoalannya secara lebih substantif. Kalau sekali-sekali ya yang namanya medsos kan buat main-main boleh saja, tetapi jangan melihat ini adalah kegilaan Trump. Ini adalah persoalan cukup serius dari sisi perubahan. Ya, lebih baik kita memikirkan bangsa kita. Nah, kita harus melakukan apa dengan itu. Karena kalau kita mau ngomentarin Trump, memang Trump begitu. Tapi apa gunanya buat kita? Kita mau apa? Begitu ya. Mudah-mudahan bangsa ini bisa melewati masa-masa sulit ini, dan kalau bisa kita tetap akan bangkit kembali di masa-masa mendatang. Amin.